Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dinmik. Oke teman-teman, kembali lagi bersama di channel Dinmik. Pada video tutorial kali ini masih membahas tentang free domain dan hosting ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat atau membahas free domain dan hosting unlimited selamanya ya. Oke, kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan free domain dan hosting. Kali ini kita akan coba membuat subdomain dengan menggunakan menggunakan domain yang berbayar. Nah, di sini kita sudah membuat domain yang berbayar ya. Jadi domainnya kita berbayar menggunakan MyID, dan untuk hostingnya sendiri kita yang gratisan. Oke, sekarang kita akan membuat subdomain di hosting yang gratisan ini ya, dengan menggunakan domain berbayar. Nah, di sini ada 3 your account ya. Nah, di sini kita bisa juga membuat akun yang gratisannya ya. Nah, di sini yang sudah saya buat yang berbayar untuk domainnya. Pertama kita untuk bikin subdomain dulu ya. Kita ke manage. Oke, kita close ini ya. Di sini karena kita menggunakan hosting gratisan jadi akan banyak iklan ini. Ya, untuk meningkatkan traffic ya tentunya. Jadi banyak yang daftar di domain ini dan trafficnya juga banyak ya. Oke, selanjutnya kita ke control panel. Di sini kita bikin. Oke, ini ditunggu ya. Kita tetap kirim. Lalu kita akan diarahkan ke cPanel. Nah, di sini kita akan bikin subdomain, diklik subdomainnya. Jadi di sini untuk domainnya itu satu ya, satu akun domain, dan subdomainnya add-on domain ini. Tapi kayaknya ini add-on domain juga banyak ya, bisa nambah domain banyak. Kita coba saja ini. Nah, ini bisa juga ya. Jadi bisa bikin domain banyak juga ya di sini. Kalau misalkan punya domain ada lebih dari satu, bisa didaftarkan di sini. Jadi nanti di sini untuk domain-domainnya akan muncul ya. Nah, ini domain. Jadi unlimited. Jadi ini hosting gratis juga untuk domainnya, asalkan kita beli di penyedia domain yang lain. Dan lainnya akan banyak di sini ya. Unlimited ini. Subdomainnya juga gitu. Enak ya, free. Tapi kalau kebanyakan kita beli domain dan memasangnya di sini, harus sering-sering backup ya. Susah juga, cukup satu aja ya. Kita tambahkan subdomain di sini. Nah, di sini kita masukkan untuk domain yang akan kita munculkan di, pasti ada yang di bawah ya. Ini di news ya. Kita tambahkan misalkan Noer ya, Nur, atau huruf kecil semua bisa ya. Nur News. Oke, kita klik create di sini ya, create. Nah, ini sudah terbuat ya. Jadi untuk subdomainnya sudah terbuat. Nah, ini yang pernah saya buat, ini subdomainnya. Kita coba, ini pasti jalan ya. Kita tempelkan di sini. Nah, ini. Oh, gak ke bawah T-nya ya, huruf T-nya. Nah. Bentar, ini gak jalannya. Coba kita ambil lagi dari sini. Ini biasanya gangguan karena kita membuat subdomain ya. Kita kembali lagi ke sini. Coba kita yang trendnya itu kita coba. Nah, ini jalan ya. Jalan ya. Oke. Selanjutnya kita install untuk WordPress juga ya di subdomain ini yang tadi yang baru. Kita install. Nah, kita akan install lagi WordPress ya. Kalau menggunakan CMS biasa bisa kita gunakan ya. Kita install di sini subdomainnya.
Oke, ini masukkan password admin usernya ya, usernya atau untuk sesuai subnya ya. Neomix, Neonews, bukan Nur. Nah, ini untuk passwordnya silakan masukkan. Oke, sekarang kita install ya. Oke, kita akan menginstal untuk subdomain ya. Nah, ini contoh subdomain sudah ya. Oke, sudah terinstall. Kita coba buka untuk halaman adminnya. Nah, ini suspend ya. Kita coba lagi. Kalau di suspend ya nggak bisa bikin ya. Jadi harus upgrade hostingnya itu. Kita coba yang ini. Ya, ini kena suspend, nggak bisa. Mungkin nggak boleh nambah lagi ya, cukup satu saja ya. Cukup satu yang subdomainnya, nggak bisa banyak. Ini kita cobalah. Kita coba lagi ini. Nah, ini coba lagi ini. Ada lagi ini ya. Oke, coba lagi ya. Yang mana tadi ya? Kita coba lagi. Oke, ini kena suspend. Oke, kita coba kita hapus ya. Hapus yang ini. Atau kita di bagian database atau di bagian subdomain kita koneksikan ya. Atau set build ya. Kita coba ya. Oke teman-teman, karena ini kita gratis jadi kayaknya gak bisa lebih dari 2, tapi kita coba ya, ini jalan atau tidak ya, lebih dari subdomain, 2 subdomain ya. Oke teman-teman, ini sudah jalan ya, pakai lebih dari 1 subdomain ya. Tadi yang namanya Neonews itu tidak mau dipakai ya. Kita coba lagi untuk bikin subdomain ya. Jadi yang tadi kita hapus. Nah, ini jadi jalan sekarang ya. Ini yang ini asli jalan ini ya. Jadi ini jalan. Kita coba defaultnya. Oke, nah jadi kita mempunyai 3 subdomain ya. Jadi ini jalan dipakai subdomain. Oke, selanjutnya kita ini di subdomain sudah ya. Jadi untuk mengisinya silakan bisa ya. Kalau kita mau manual juga pakai website atau CMS bisa juga ya. Coba kita akan buat. Kita bikin subdomain dulu ya. Sekarang kita install CMS ya. Bukan CMS, kita pasang source code yang sudah ada ya. Misalkan tentang PBDB. Oke, kita unduh dulu untuk short kodenya karena tidak ada ya. Kan kita coba yang PBDB. Oke teman-teman, untuk aplikasinya sudah kita unduh ya. Coba pasang subdomain untuk yang tanpa menginstal WordPress ya. Oke, di sini ujian contohnya ya. Tapi tidak direkomendasikan untuk aplikasi ujian ya. Tapi untuk 5 orang sampai 10 orang coba saja ya. Itu bisa jalan. Kalau lebih dari itu ya mungkin akan membebani server ya, harus pakai VPS. Kita coba ujian di sini, kita subdomainnya, lalu kita bikin
database-nya ya. Di sini database-nya. Kita coba ujian ya, create database. Oke, selanjutnya kita bikin, biasanya kita bikin apa ya? Biasanya bikin profil, bukan profil, add user ya, enggak biasanya ya. Di sini enggak ada add user ya. Oke, kita coba saja. Kita coba-coba. Oke. Oke, kita ke ujian di sini ya. Jadi akan langsung masuk ke database-nya. Lalu kita upload untuk database-nya. Nah, di sini kita pakai Candy CBT. Nah, yang ini ya. Oke, kita coba kompres ke zip ya, karena kita akan upload. Oke, kita tunggu, sambil kita tunggu. Nah, ini untuk database-nya ya. Coba kita import database-nya. Ini banyak sekali, batas uploadnya itu 300 megabit ya. Coba kita kirim database-nya. Oh, untuk passwordnya apa ya? Ini di sini nggak ada password ya. Oke, kita create tapi nggak ada passwordnya ya. Mungkin di sini kita bikin manual. Coba kita lihat ini. Nah, biasanya kan harus ada user. Nah, ini hostname-nya ya. MySQL-nya harus di panel password. Oh, panelnya ya, ya jadi password. Mungkin password di pertama kali bikin ya. Atau dari sini saja ya bikin password ya ini. Mungkin passwordnya itu adalah password kita bikin hostingnya ya, yang pertama kali. Oke, sekarang kita coba upload untuk filenya, file CBT-nya ya. Nah, kalau ini sukses, teman-teman bisa bikin untuk VBDB ya, dengan menggunakan hosting gratisan dan domain murah ya, atau pakai domain yang disediakan oleh aplikasi. Oke, kita tunggu ini. Oke, kita ke file manager ya, file manager secara online ini. Nah, di bagian sini host. Nah, berarti kita di bagian ujian ya. htdoc kita upload untuk bukan itu ya, salah. Di sini ya. Upload zip. Oke, di bagian ini ya. Kita upload dan unzip langsung ya. Oke, kita tunggu, ini agak lama ya. Ini kecepatan uploadnya sampai ke 78 kbps ya, kilobyte. Ini pasti akan memerlukan waktu yang lama ya. Oke teman-teman, ini kita sedang upload file ya, tadi itu upload file di file manager ya, diupload ke sini. Jadi di bagian mana ya tadi? Di bagian file manager, di sini di bagian online manager. Jadi teman-teman upload ya. Di bagian ujian, terus di htdoc, di sini teman-teman upload ya. Upload file zip. Jadi ini cara kita upload file tanpa menginstal CMS ya. Misalkan yang sudah jadi seperti CBT, PBDB ya, kita klik upload and unzip ya.
Dari sini kita akan upload ya. Jadi akan upload. Jadi nanti kita tinggal masukkan user dan password ya di database-nya. Kalau untuk password dan user ini ya, ini untuk usernya, ini untuk username-nya ya. Ini kayaknya ya, ini database-nya. Terus untuk password-nya teman-teman bisa dapatkan di bagian awal ini ya. Di bagian ini ada password. Tinggal dibuka saja, nanti bisa kelihatan atau teman-teman rubah password-nya. Ini karena di sini default password-nya ya. Nah, teman-teman juga di sini bisa bikin pre-host-nya yang free-nya. Di sini ada 3 untuk pembuatan host ya. Pembuatan hosting ya. Ada 3. Ini sudah saya buat 1 dan 2. Ini kita buat tadi tapi gak kerekam ya, lupa ya, ini gak kerekam ini. Oke, kita coba buat lagi ini create di sini ya. Jadi contoh misalkan kita beli hosting, kalau di hosting ini hosting misalkan ini beli hosting ya, ini ya, cuma 1 GB penyimpanan 3 domain ya. Kalau ini satu hosting ya bisa beberapa domain ya, domain website ya gitu. Add-on ini yang add-on domain. Jadi ini berapa banyak domain bisa kita add di sini ya. Nanti kita praktekkan. Kalau di website lain, di hosting lain sudah ada itu. Nah, kita bikin hosting baru di sini. Misalkan kita mau zero.com ya. Misalkan apa ya di sini? Info pendidikan misalkan ya. Kalau mau sekolah silakan nama sekolahnya, ini ada ya. Kita tambahkan. Ini bikin akun baru ya, tapi menggunakan domain yang sudah disediakan oleh penyedia hosting ini gratis ini. Nah, ini ada ya. Ini proses kalau sampai hijau ini seperti ini ya. Tunggu saja. Ini juga menunggu upload, ini lumayan lama ya. Kalau pakai hosting lain ini cepet ya. Ini lamanya KB ya. Kalau per mega itu cepet ya. Kita tunggu saja karena ini gratisan, gak apa-apa lah. Oke, ini sampai nunggu juga. Coba kita lihat ini jadi belum. Kita klik ke manage. Nah, jadi masih ada proses ini ya. Oke, jadi teman-teman silakan gunakan hosting gratis ini. Ini cukup lumayan nah untuk teman-teman bikin website. Ya, beli aja My ID ya, itu hosting domain gratis. Hostingnya pasang di sini ya. Untuk web sekolah atau web apa ya. Kalau sekolah kan SCH. Gak apa-apa, SCH juga murah ya. Cuma 50.000 itu per tahun. Beli di rumah web ya. Murah itu. Ini subdomainnya gitu. Kalau subdomain pasti bisa unlimited ya. Ya, kalau misalkan banyak yang masuk atau menggunakan websitenya atau yang berkunjungnya banyak, otomatis trafficnya pasti ya lambat ya. Pasti loading kita buka websitenya. Namanya juga gratis dan yang berbayar juga terkadang lambat ya. Kalau banyak yang masuk atau lo lihat websitenya, pasti trafficnya bangsa, otomatis loading untuk websitenya. Kalau mau yang cepat websitenya ya pakai mungkin yang lebih besar lagi yang paket bisnis ya. Di sini seperti rumah web ini ada paket yang besar ya, trafiknya itu mungkin nggak tahu seberapa kunjungan per hari ya, seperti kayak Shopee ya. Shopee mungkin wah itu banyak sekali itu kecepatan RAM-nya ya. Mungkin kayak Google ya, ini sudah ribuan bahkan jutaan orang yang pakai ya. Oke teman-teman, sambil nunggu kita pause dulu, ini lama ya. Jadi kita praktekkan cara di hosting ini ya, yang paket gratis. Jalan tidak ya? Kalau jalan ya bisa teman-teman pakai di tempat kerjanya masing-masing ya.
lumayan kita gunakan ya untuk pekerjaan, memudahkan pekerjaan kita seperti ujian, tapi jangan banyak-banyak ya, paling 20 orang ya. Kalau lebih dari itu ya bisa-bisa websitenya loading ya, walaupun berbayar juga. Kalau yang kayak gini ya kecepatannya ya pakai 50 orang masih kuat ya. Lebih dari 50 mungkin ya, kalau pakai blogspot ya mungkin cepet ya, pakai 1000-an sampai berapapun orang banyak ya pakai blogspot atau Google Form ya, sampai ribuan orang ya nggak akan loading itu ya, karena RAM-nya banyak itu Google, milik Google ya. Kalau website kita ya paling banyak 100 juga, kecuali pakai PVS ya, kita pakai PVS beli ya, itu uang juga lagi ya, itu pakai uang juga. Nah kita carinya kan yang gratisan tapi bagus ya. Oke, kita tunggu sampai upload selesai ya. Oke teman-teman, untuk transfernya secara manual ini secara otomatis dari hostingnya nggak bisa terkirim ya. Oke, kita coba cara lain, yaitu dengan menggunakan file transfer ya, pakai file transfer account ya. Jadi di sini kita akan transfer secara manual dari komputer kita. Nah untuk kliennya, jadi kita harus menggunakan aplikasi file transfer ya. Di sini untuk rekomendasi ada 3 ya, FileZilla for Windows, Linux, dan Mac OS ya. Nah di sini saya akan menggunakan FileZilla for Windows. Jadi karena kita menggunakan Windows ya. Oke, setelah kita install baru kita setting di bagian file PTP-nya ya di sini. Jadi masukkan file name-nya. Nah ini aplikasi untuk FileZilla-nya ya. Kalau sudah terinstall FileZilla-nya itu mana ya? FileZilla. Nah ini kita jalankan, masukkan user. Nah usernya itu ada yang ini ya, user file manager terus password. Oke, kita masukkan password usernya PTP hostnya ini ya. Oke, terus untuk PTP username ya, hostnya yang atas ini, yang name-nya ini, portnya itu tergantung port ini ya. Portnya di sini itu tadi port 21 ya. Coba kita 21, kita klik connect. Nah ini akan koneksi ya ke server kita langsung. Nah jadi ini file ujian yang ada di bagian hosting kita ya. Oke, nah sekarang kita upload aplikasi CBT ya. Caranya kita bisa filenya atau yang ininya ya, kita tarik ke sini, kita simpan ke sini. Jadi ini kita sedang upload ya, jadi kita upload langsung ke online-nya. Ini start upload ya. Nanti di sini akan muncul penguploadannya di sini. Jadi secara manual dengan FTP file transfer protocol ya. Dikarenakan yang secara online tidak bisa, jadi kita secara offline ya. Ini pasti 100% lah berhasil ya. Pasti 100%. Tapi nggak tahu ini filenya semuanya terkirim atau tidak ya. Kita lihat saja ya. Karena kita gratisan, terus kita coba upload di sini, jadi nggak bisa ke upload semua ya. Nah coba kita pakai cara ini ya. Nah kita tunggu saja ya, nanti terkirim tidaknya kita tunggu. Dan menggunakan FileZilla ini juga cukup cepat ya, beda yang dengan tadi lambat. Ini mungkin perbedaannya 1/4 atau 1/3 ya. Oke, kita tunggu ya sampai sukses. Kalau sukses alhamdulillah ya, kalau sukses. Oke, kita tunggu ya. Kita pause dulu ya, sambil kita menunggu ini selesai terupload ya. Oke teman-teman, jadi kita mempraktekkan yang free, tapi
isinya juga kita harus praktekkan juga ya. Bubble yang free yang isinya harus kita praktekkan. Kalau hanya cukup cara belinya, cara ya pemakaiannya tidak bisa ya, ngapain juga ya cari yang free. Kalau kita cari-cari tapi gak bisa menggunakannya. Oke, kita tunggu saja ya sampai upload selesai. Oke teman-teman, untuk transfernya filenya itu sukses ya. Di sini ada sukses transfer ya. Oke, kita lihat di sini untuk filenya ada gak ya. Kalau kosong ya gagal mungkin ya. Oke, kita cek di bagian ini ya, file online-nya ini sudah sukses sih ya. Tapi nggak tahu yang mana ya filenya, kekirim atau tidak ya ini. Oke, kita coba ya, lihat yang online-nya. Secara online-nya kita lihat. Oke, yang online-nya di bagian file manager. Kalau nggak ada ya mungkin tidak berhasil kita upload ya. Oke, ada gak? Oke, ini sayang sekali ini tidak bisa diupload. Tapi kita coba lagi dengan cara tanpa zip ya. Jadi yang uploadnya kita bukan zipnya. Kita cek di sini ada gak ya file zip yang tadi GBT ya, gak ada ya di sini. Jadi ini hanya bisa WordPress ya mungkin ya. Kita cek lagi di sini, gak ada. Di bagian sini ini WordPress ya. Ini juga gak ada di bagian htdoc ini. Oke, jadi gak ada ya. Jadi gak terkirim kayaknya nih. Coba kita coba lagi ya. Kita coba lagi dengan file bukan zip ya, tapi kita kirimnya itu filenya. Semua file yang ada di sini ya kita coba. Kita coba ini nggak, kenapa gak kekirim ya, kita cobalah. Ya oke. Ini ujian nggak ada, kosong ya. Kita coba bukan zip yang kita kirimnya tapi berkas semuanya ya. Oke, kita ulangi di bagian mana ya, kita bagian download. Oke, kita cek ya, bagian download di bagian GBT yang ini. Coba kita pindahkan yang ini dulu ya, karena ini terlalu besar. Oke, kita upload yang itu. Kita coba kirim ke sini. Oke, ini sedang upload ya. Ini ada 530 berapa ya file. Nah, ini sudah ada, mungkin tidak mau mengirim zip ya. Oke, kita teman-teman kita tunggu sampai selesai ya. Kalau full videonya ya kelamaan, kita ini juga sudah lama ya. Oke, kita pause dulu ya. Oke teman-teman, ini untuk upload source code dengan menggunakan FileZilla-nya ini sukses ya. Nah, ini sudah sukses, ada 5375 file yang sudah terkirim ya. Oke, kita cek ya. Sekarang kita cek di file manager-nya atau di control panel-nya. Nah, kita cek ya. Jadi kalau misalkan kita upload zip itu tidak akan terkirim. Jadi yang harus kita kirimkan itu file langsung ya, dipakai FileZilla ya. Kalau misalkan kita mengirimnya dengan menggunakan
chip atau langsung secara online di hostingnya, itu akan sangat susah sekali terkirim. Jadi kita secara manual dengan menggunakan FileZilla ya. Jadi secara langsung dari PC-nya ya kita kirim menggunakan aplikasi VFT. Oke, ini agak loading ya. Oke teman-teman, ini agak loading karena kita berbeda yang dari tadi ya. Karena saya sekarang beda tempat ya, jadi yang tadi ini kita pause. Oke, kita cek ya. Kita cek di FileZilla-nya, bukan di file manajernya ya. Jadi kita tadi memasukkan shortcode untuk ujian ya. Untuk ujian di sini kita cek apakah berhasil. Nah, ini berhasil ya. Jadi CBT ya. Oke. Ya, kita harus pindahkan ini ya. Jadi jangan di sini, jadi harus kita pindahkan. Kita select all. Oke, kita ulangi. Kita ulangi select all. Pilih satu ke atas ya. Ini terblok tidak ya? Kita select all ke bawah. Oke, sekarang kita pindahkan ya, atau kita copy. Oke, kita copy, pindahkan ke, harusnya di sini ya, kita paste di sini. Oke, error lagi ya. Jadi kita tidak usah pindahkan ya, jadi langsung saja. Jadi ini folder, nanti akan tampil lagi nama ini ya. Kita langsung saja karena ini sudah sukses terkirim file ya. Sudah sukses. Oke, kita langsung saja edit untuk database-nya ya. Oke. Jadi teman-teman harus menggunakan FileZilla secara manual untuk mengirimkan file ke hostingnya. Coba kita tes ya. Nama filenya itu apa ya? Ujian ya. Kok lama ini ya? Bentar, ini ujian ya, kita cek ujian. Oke. Nah, ini sudah terpindah ya, benar. Sudah terpindah tapi belum semua ya. Bentar, cek lagi. Ini bedanya yang free dan yang berbayar, ya. Oke, kita cek lagi. Jadi di sini di config kita masukkan database-nya. Kita edit ya. Coba ini. Isinya kayak apa ya? Sama ya. Jadi sini ya, masukkan password. Nah, password harus di sini, nama file database-nya ya, kita copy.
Nah, nama file database-nya usernya ini. Oke. Ini agak susah saya karena menggunakan laptop ya, biasanya pakai PC. Oke, kita save. Coba kita cek lagi ini database-nya yang lainnya. Barangkali ada yang perlu dirubah ya. Oke, ini coba. Gak ada ini mana. Gak muncul penuh ya. Coba kita cek ya. Kita cek jalan tidak ya ini. Oke, ini karena tadi di bagian sini ya, jadi kita harus klik ini. Nah, ini jalan ya. Oke, sudah jalan, jadi tinggal kita pakai ya. Oke teman-teman, jadi untuk shortcode shortcode-nya ya tanpa menggunakan CMS juga jalannya. Ini jalan bisa dipakai. Oke ya. Nah, ini Candy GPT untuk ujiannya. Nah, ini juga jalan ya. Tinggal masukkan user ya dan password. Saya lupa untuk usernya ini ya. Kita coba ya. Kalau gak jalan harus cari dulu di filenya ya. Oke teman-teman, jadi kita sukses ya mengupload yang secara manual ya. Jadi bisa menggunakan file Jila dikirim secara manual di jaringan ya, pakai aplikasi file Jila menggunakan metode PFT File Transfer Protocol ya. Ini mungkin ada konfigurasi karena saya susah untuk mengolahnya ini. Oke teman-teman, jadi itu ya cara upload shortcode ke aplikasi, ke hosting Pro Free Host ya. Jadi untuk passwordnya itu ada di sini. Ini itu password untuk file FTP ya dan file database. Nah, jadi passwordnya ada di sini ya. Jadi sama semuanya ya. Jadi kalau mau rubah tinggal di sini change password ya. Gitu. Jadi untuk subdomainnya ini bisa banyak ya. Bisa banyak subdomainnya. Terus juga untuk hostingnya juga itu bisa 3 hosting ya. Di sini 3 hosting di kliennya ini. Jadi kita bisa mendaftarkan 3 hosting dan juga di dalam hosting itu bisa beberapa domain ya secara banyak. Coba kita cek yang ini juga. Jadi di sini belum bisa kelihatan ya websitenya, belum juga bisa kelihatan. Ini belum install ya. Coba kita cek. Kita kembali, kita cek websitenya. Ini tidak akan jalan ya karena kita belum install aplikasi atau website di hosting ini ya. Ini jadi masih seperti ini ya.
Oke teman-teman, itu saja tutorial dari Dynamic seputar free dan domain dan hosting gratis, dan juga menggunakan domain berbayar ya, menggunakan hosting gratisan. Jadi ini rekomendasi tidak ya, tapi cukup untuk kita belajar atau untuk website sekolah ya, bisa ya kalau kita dari sekolah. Kalau untuk pribadi silahkan bisa digunakan ya. Kalau beli hosting ya kalau beli hosting itu pada mahal ya, di tahun pertama murah dan di tahun selanjutnya melambung tinggi ya. Jadi harganya ya, kalau kita gunakan websitenya untuk berbisnis atau yang lainnya, kita pakai yang gratisan saja ya, pakai gratisan, dan kita tinggal backup saja setiap 1 minggu sekali ya, untuk filenya agar tidak hilang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan sudah bersama di Dynamic selama berapa menit ya, hampir 1 jam. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah support channel ini sampai sekarang ya, ada 3.700 subscribe. Terima kasih untuk semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu support saya dengan menuliskan komentar di bawah komentar video tutorial ya. Terima kasih, kita kembali lagi nanti dengan tutorial-tutorial dari Dynamic yang tentunya keren yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.